يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Salat malam yang terbanyak yang Nabi lakukan berapa? Saya ulangi, kita nggak lihat perbedaan pendapat. Saya tanya, yang paling banyak yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW berapa? 11. Itu ingat tuh, yang Nabi kerjakan 11. Bukan pendapat loh, bukan pendapat ulama. Kalau pendapat bisa 100, bisa 36. Nabi mengerjakan berapa? 11. Ingat tuh, 11 yang Nabi kerjakan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi nggak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lainnya atas 11 rakaat. La yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi nggak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lainnya atas 11 rakaat. Nabi ini orang yang paling taat kepada Allah, yang paling sempurna. Nabi Muhammad SAW ngerjakannya berapa? 11. Yang kita ikut siapa? Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. 11. Ingat tuh. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'di isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain ya. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23 ya, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah, karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk.
Kan itu. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Tahajud, sholat malam, semuanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Hanya jadi tarawih itu dikerjakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain, sholat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah tarawih itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi SAW. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Tarawih diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat. Karena dahulu para salaf kalau mereka sholat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka sholat lagi 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat ini dalam bahasa Arab namanya tarawih. Kumpulan dari istirahat-istirahat. Menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka sholat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal selesai baru terakhir istirahat. Karena sholat kita apa? Cepat. Sholat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka sholat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat, atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang sholat 40 rakaat. Salat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam salat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka salat tarawih. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah 1 nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah iman. Barang siapa yang sholat sama imam, kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam, pahala sholat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin sholat lagi setelah tarawih, pingin sholat sendiri, dipersilahkan dia sholat 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi, karena kata Nabi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, berapa rakaat engkau sholat tarawih? Kalau kita melihat di negeri kita, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau model dan bentuknya mungkin ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi juga ada masjid-masjid yang 4 rakaat baru salam. Mana sih yang benar atau mana sih yang lebih baik? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW mengucapkan salatul lail mathna. Ketika beliau ditanya tentang salat malam, kata Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Tapi ada hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menceritakan salat malam Nabi SAW. Dia bercerita bahwa Nabi SAW shalla 4, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang indah dan panjangnya salat beliau,
thumma shalla arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Sama, jangan ditanya tentang indah dan panjangnya salat beliau, kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam madhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih, bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat law shalla fit tarawih arba'an bi taslimatin wahidatin lam yasih. Andai kata orang itu sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka sholatnya tidak sah. In kana amidan aliman, kalau dia sengaja dan tahu. Wa illa syarat naflan mutlaqan, tapi kalau dia nggak tahu, maka itu jadi sholat sunnah mutlak, tidak jadi sholat tarawih. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi jumhur ulama yang lainnya berpendapat bahwa boleh, sah sholat tarawih 4 rakaat itu sah. Akan tetapi yang lebih afdol tetap 2 rakaat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Karena apa? Karena perbuatan Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu yang mengetahui hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bisa jadi para ulama menjelaskan Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, salam, yang pertama juga salam, yang kedua beliau salam, lalu beliau istirahat. Sehingga seakan-akan 4 rakaat itu dua-dua yang digabung jadi 4. Karena mereka berpendapat ucapan Rasul SAW lebih diutamakan daripada perbuatan. Namun kembali, Anda lihat pendapat jumhur ulama yang mengatakan sholat yang 4 rakaat itu sah, karena juga tidak ada larangan dari Nabi SAW, bahkan ada hadis Aisyah yang menguatkan hal itu, maka nggak ada masalah yang mau sholat 4 rakaat tafadhol, walaupun Anda lebih condong menguatkan yang lebih mulia kalau kita sholatnya 2-2. Jadi jangan sampai hal ini membuat kita jadi pecah, artinya ribut, lalu kita berantem sama saudara kita karena memang masalahnya ada ruang untuk beda pendapat. Semoga kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan bisa memahami agama kita. Barakallahu fikum.